Hai guys, ketemu lagi sama Fakta Menarik, channel yang bakalan kasih kamu informasi dan fakta-fakta yang menarik, unik, aneh, dan nyeleneh dari seluruh dunia. Pada video kali ini, tim Fakta Menarik sudah merangkum video tentang 5 barang tahun 90-an yang bakalan bikin kamu nostalgia. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lain yang bisa kasih kamu informasi dan pengetahuan, dan yang pasti bikin kamu tambah pintar. Nah, kita mulai aja videonya. Let's get it on! 1. Tamagotchi. Tamagotchi adalah konsol permainan yang bisa dibawa-bawa, seperti memelihara binatang kesayangan. Tamagotchi muncul pada sebuah konsol permainan. Pemain atau pemiliknya dapat memainkannya dengan memelihara Tamagotchi itu. Misalnya memberi makan, membersihkan kamar Tamagotchi, bermain dengan Tamagotchi, dan lain-lain. Tamagotchi pertama diproduksi oleh perusahaan Jepang, Bandai. Mainan ini resmi diluncurkan pada 23 November 1996 di Jepang. Tak butuh waktu lama, sejak Mei 1997, Tamagotchi mulai mendunia dan jadi favorit anak-anak muda pada kala itu. Sosok pencetus permainan peliharaan virtual berbentuk telur ini adalah Aki Maita, salah satu karyawan Bandai. Nama Tamagotchi berasal dari dua kata, yaitu tamago yang berarti telur dan akhiran chi yang diambil dari kata watch atau jam. Meminjam istilah anak zaman sekarang, Tamagotchi merupakan permainan yang needy. Pemilik harus terus-menerus memperhatikan peliharaannya dan siap siaga bila sewaktu-waktu peliharaan virtualnya membutuhkan sesuatu. Masalahnya, Tamagotchi tidak mempunyai tombol off. Ketiadaan tombol off ini dalam permainan membuat Tamagotchi sempat dilarang di sekolah-sekolah. Pasalnya, saat si peliharaan virtual lapar atau sakit, akan ada suara notifikasi seperti alarm yang mengganggu waktu belajar anak. Kurang dari 10 tahun sejak dimulai dipasarkan, Tamagotchi setidaknya telah terjual 40 juta unit di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, setidaknya tercatat 15 Tamagotchi terjual setiap menitnya pada akhir dekade 1990-an. Pager. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah beeper karena suara khasnya. Pager merupakan media penerima pesan portable. Cara kerjanya berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui suatu provider. Pager numerik satu arah bisa menerima pesan dengan jumlah digit yang terbatas, mirip dengan SMS. Umumnya pager sudah jarang ditemui di zaman sekarang. Canggihnya alat komunikasi yang ada sekarang membuat pager ditinggalkan. Namun jangan salah, ternyata dalam situasi tertentu, pager masih dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Bagi mereka yang bergerak di bidang kesehatan, pager masih berfungsi dan mengumpulkan mereka dalam situasi darurat. Selain itu, pager juga masih dibutuhkan keberadaannya oleh regu tim penyelamat dan pemadam kebakaran. Bahkan pada dunia teknologi informasi, pager juga masih bisa diandalkan. 3. Kaset pita. Pita kaset adalah pita magnetik yang bisa merekam dan menyimpan data dengan format suara yang umumnya berupa lagu. Kata kaset berasal dari bahasa Prancis, yakni cassette, yang berarti kotak kecil. Kaset merupakan format paling umum yang digunakan dalam industri musik pada tahun 1970 sampai 1990-an. Kaset pertama kali diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 di Eropa dan tahun 1964 di Amerika Serikat dengan nama compact cassette. Kemudian kaset semakin populer di industri musik selama tahun 1970-an dan perlahan-lahan menggeser piringan hitam. Produksi besar kaset diawali pada tahun 1964 di Hanover, Jerman. Selama tahun 1980-an, popularitas kaset tumbuh semakin pesat karena hadirnya recorder pocket portable pemutarnya seperti Sony's Walkman. Kaset memegang peran besar dalam dunia musik pada tahun 1980-an dan 1990-an. Bahkan pada era sekarang, kaset masih menjadi salah satu alternatif media musik. Di banyak negara barat,
pasar bagi kaset telah menurun tajam setelah masa puncak kejayaannya di akhir 1980-an. Di awal tahun 90-an, popularitas kaset menurun seiring muncul dan berkembangnya compact disc atau CD. Pada tahun 2000-an, penjualan kaset menurun drastis dibandingkan pada tahun 1980-an. Penjualan kaset di Amerika Serikat jatuh pada tahun 2006. Semenjak itulah, kaset tidak lagi menjadi isu yang menarik bagi industri musik dan major label. Meskipun begitu, pada tahun 2008, kaset kosong masih diproduksi dan dijual di toko-toko, baik perekam maupun pemutarnya. Meskipun semakin hari semakin jarang, tapi masih dapat ditemukan. Mesin tik. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Pada awal penemuannya, sebelum tahun 1970 sampai pada abad 20-an, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Pada umumnya, sebuah mesin tik digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Penemuan mesin tik diawali pada tahun 1714 saat Henry Mill memperoleh hak paten karena menciptakan sebuah mesin yang menyerupai mesin ketik. Di samping itu, muncul pula penemuan kertas karbon oleh Pellegrino Turri yang merupakan salah satu cikal bakal dari komponen mesin ketik. Pada tahun 1829, William Justin Byrd menciptakan sebuah mesin yang disebut typewriter yang dikenal sebagai mesin ketik pertama. Walaupun demikian, mesin ini bekerja lebih lama daripada menulis dengan menggunakan tangan, sehingga Byrd tidak dapat menemukan seorang pembeli atau pihak perusahaan yang mau membeli hak paten tersebut. Hal ini menyebabkan mesin itu tidak dapat diproduksi untuk komersial. Mesin ketik ini digunakan dengan cara putaran, bukan tombol-tombol untuk memilih karakter, sehingga disebut index typewriter. Pada pertengahan tahun 1800, secara global dapat dilihat adanya peningkatan komunikasi bisnis. Kejadian ini menciptakan kebutuhan akan proses penulisan secara mekanik, sehingga proses menulis menjadi lebih cepat. Pada tahun 1829 sampai 1870, penemuan mesin ketik banyak bermunculan di negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, tidak ada yang berhasil membuat mesin ketik menjadi sebuah produk yang dihasilkan secara komersial. Di antara tahun 1864 sampai 1867, Peter Mitterhofer, seorang tukang kayu berkebangsaan Austria, berhasil mengembangkan beberapa model mesin ketik, dan prototipe ini dapat berfungsi secara penuh pada tahun 1867. 5. Super Nintendo. Super Nintendo Entertainment System, dikenal juga dengan Super Nintendo atau Super NES atau SNES, adalah konsol permainan video 16 bit yang dirilis oleh Nintendo di Amerika Utara, Brazil, Eropa, dan Australia. Di Jepang, ia dikenal dengan nama Super Famicom atau Family Computer. Masayuki Uemura, arsitek utama di balik konsol game rumahan Nintendo Co., beliau wafat dalam usia 78 tahun pada 6 Desember 2021 kemarin. Konsol Nintendo ini awalnya dirilis di Jepang sebagai komputer keluarga atau Famicom pada tahun 1983. Konsol ini juga merupakan debut perdana konsol Nintendo di pasar internasional yang berhasil meletakkan Nintendo di radar para gamer di seluruh dunia, sekaligus membawa tren baru, yaitu bermain video game di rumah. Nah, itu dia tadi videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.